Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit atau istilahnya eh, memberitahu lah bagi yang belum tahu gitu kan. Jadi apa ya, aplikasi-aplikasi Google yang sangat membantu saya jika misalnya selama saya kuliah ini mendapatkan tugas atau lain-lain gitu kan. Yang pasti selain dari Microsoft Word, Excel dan PowerPoint tentunya. Jadi Google ini itu sangat membantu saya kalau misalnya saya sedang kerja kelompok gitu. Aplikasi-aplikasinya Google. Karena yang di Google itu seperti Google Docs, Google Sheet dan Google Slides-nya itu bisa dikerjakan secara bersama-sama gitu. Jadi ngeditnya itu bareng. Nggak kayak Microsoft Word atau Microsoft Excel atau Microsoft PowerPoint yang harus dikerjakan satu laptop gitu dan nggak bisa bebarengan gitu ngeditnya. Jadi yang pertama kita langsung aja jelasin bagaimana cara menggunakan Docs. Jadi yang pertama Google Docs itu hampir sama. Kalau saya bilang sih sama dengan Microsoft Word. Jadi Google Docs ini tuh seperti seperti Microsoft Word, tetapi dia itu posisinya bukan seperti aplikasi yang diinstal. Nah, itu juga kelebihan lain dari aplikasi-aplikasi yang terdapat di Google ini. Jadi Google Docs ini ya. Jadi Google Docs ini itu bisa kita jalankan hanya dengan web browser terbaru atau misalnya web browser yang standar-standar lah juga bisa gitu kan. Dan yang pasti sih akun untuk login Google kan ya. Jadi nah ini dia. Jadi Google Docs, Sheet atau Slide ini itu bisa dikerjakan bebarengan. Misalnya yang ada di contohnya Google ini ada Jono, ada Salid dan Lindsay gitu. Jadi ngerjakannya tuh enak gitu, lebih cepat gitu. Ngeditnya bisa bareng-bareng dan juga masukin fotonya juga nanti saya kasih tahu caranya gitu. Nah, dan diantaranya itu yang lain juga karena dia itu kan mengakses langsung ke Google Drive kan. Jadi setiap ada perubahan apa dia langsung otomatis nge-save sendiri ke Google Drive. Jadi kemungkinan untuk hilang itu lebih sedikit daripada kita ngetik di Microsoft Word. Kalau Microsoft Word kan ada otomatiknya, cuman di setnya biasanya normalnya sekitar 10 sampai 15 menit gitu kan, auto save-nya gitu. Kalau misalnya Google Docs, Sheet dan Slide ini itu dia nge-save-nya itu setiap langkah. Jadi setiap satu langkah gitu kita ngedit apa. Misalnya Jono ganti San Francisco vacation gitu. Nanti dia nge-save. Udah, nanti ganti apa itu satu satu paragraf gitu, misal setelah kopas satu paragraf selesai langsung nge-save sendiri, langsung nge-save dan enaknya lagi tuh kalau misalnya browsernya nggak sengaja ketutup dia nggak hilang gitu, hilangnya tuh paling cuman sekata dua kata doang sih biasanya gitu. Jadi langsung aja ya kita coba ke Google Docs. Nah ini saya kenalin. Jadi untuk ngaksesnya gampang banget ya. Kita langsung dari web browser kita ketik Google Docs gini aja. Google Doc gini aja. Dia langsung keluarkan yang paling atas, langsung dipencet gitu kan. Nah, saya masuk dari sini aja kalau gitu. Oke, kita langsung aja. Aduh, mana nih? Mana nih? Hanya Anda gitu kan. Oke. Oh, ini belum di login ternyata. Kita langsung ke sini aja ya, biar langsung di login gitu. Aduh, salah pencet lagi ya. Bentar, oke kita langsung go to Google Docs saja. Nah, yang pertama di sini kita akan langsung disuguhkan dengan menu page gitu kan.
Di menu page ini kita langsung ke kosong aja, langsung ke halaman kosong gitu maksudnya. Nah, di sini kan ada beberapa tool gitu kan. Mungkin saya nggak bakal bahas semua gitu kan. Tapi yang penting-penting aja sih saya bahasnya nanti. Oke. Jadi yang pertama ini, nah, saya mau nunjukin dulu cara untuk membagikan gitu. Jadi bagikannya tuh gampang sih sebenarnya. Kita habis login kan, login dari Google Docs yang ini tadi, terus masuk ke halaman ini, pilih Google Sheet, Docs atau apa, kita langsung go to Google Sheet, keluarnya ini kan. Aduh, nah nih. Nah, di pojok kanan atas yang bagian biru sebelahnya akun, nah ini ada tulisan bagikan gitu kan. Nah, kita kasih judul dulu. Lupa tadi ngasih judul. Kasih judul belajar. Oke, ini kan. Kita langsung pencet. Kenapa ini? Wah, kenapa ini? Nah, kita restart dulu, kita apa? Refresh dulu. Nah, gini. Nah, ini. Nah, dia akan memuat. Nah, isinya ini nanti di sini itu kita bisa nambahin orang lain, misalnya kayak tulis alamat emailnya ya, yang penting. Nah, dan teman kita ini harus punya akun email juga untuk mengakses ini. Jadi kalau mau kita lu nggak tahu atau apa akunnya gitu, nah kita bisa ada opsi lain di sini. Jadi opsi lainnya di sini tuh ini salin link. Nah, kita buka dulu opsi dapatkan link ini. Setelah itu, kalau kita mau kasih dia akses untuk lihat saja, ini ada opsinya di pojok kanan bawah seperti ini gitu. Kalau misalnya kita mau dia beri komentar juga bisa, ataupun ngedit. Nah, ini biasanya saya kalau kerja kelompok, biasanya kalau ada proposal apa selama kuliah itu saya menggunakan Google Docs dan saya kasih link editornya gitu. Jadi setelah kita kasih link editor, salin link. Nah, ini link disalin, udah tinggal copy aja ke WA ataupun Discord atau Line gitu. Jadi teman-teman kita yang bisa ngejangkau lah. Dan yang pasti teman-teman kita harus punya akun Google. Tapi kayaknya jarang sih kalau zaman sekarang nggak ada yang punya nggak punya akun Google itu hampir nggak ada sih menurut saya. Oke, kita aja ya cara bagiinnya. Nah, setelah itu kita langsung ke isi, misalnya testing gitu. Oke. Nah, ini dia. Kalau misalnya kita satu kata tadi yang saya katakan itu per kata gitu kan. Jadi misalnya saya pencet ini gitu kan. Dia menyimpan. Ini kan kelihatan di sini ya. Nah, dia langsung menyimpan otomatis per kata gitu. Kalau misalnya kita nulisnya cepat juga dia nunggu kita selesai dulu baru dia nyimpen. Nah, itu dia. Kita pakai kata testing aja. Nah, buat ngetes aja. Nah, di sini kita mulai dari yang sebelah kanan gitu kan. Saya bahas yang di depan aja. Jadi yang sering-sering lah. Ini tuh untuk undo dan redo ya. Normal lah ya. Undo dan redo gitu kan. Ini untuk print. Pasti kalau yang kalian punya printer gitu di sini, printer wireless ataupun printer apa juga bisa langsung di print di sini. Jadi persis sih, ya kalau saya bilang sih sama persis dengan Google Word, Microsoft Word gitu, sorry. Ini untuk pemeriksaan ejaan aja. Jadi misalnya saya nyalain gitu kan, dia nanti bisa ini bisa ngerubah sendiri gini. Nah, gitu. Oke, setelah itu ini terapkan format. Ini kayak itu loh, apa namanya? Kayak apa ya? Kayak nandain gitu. Apa ya, ini saya juga kurang tahu. Saya nggak pernah pakai ini juga. Kalau pakai ini. Oke, kita lanjut aja ya. Ini untuk zoomnya. Jadi ini untuk view-nya aja sih. Kalau ini. Ya ini basic-basic aja sih. Terus ini untuk teks. Misalnya, aduh,
Misalnya Indonesia ini mau saya kasih judul gitu. Aduh, kok kenapa dua-duanya? Ya udahlah, gitulah. Judul, subjudul, judul satu. Ini nanti dia langsung ngelompokin sendiri sih. Jadi kalau misalnya kita uh, apa ya, nulis kayak proposal gitu, dia nanti untuk daftar isinya nanti bisa ngisi sendiri. Nanti itu di materi lain lah. Dan saya nggak mungkin jelasin itu karena panjang, lumayan panjang sih itu materinya. Oke, kalau ini font stylenya aja. Font stylenya ya, ya normal lah gitu kan. Ini font size, sebelahnya font style, habis itu ini untuk boldnya, ini untuk italic. Ya sama lah sama dengan Word. Ini untuk italic, ini untuk underline. Nah, setelah itu juga ada bentar. Nah, ini juga ada warna buat font colornya. Nah, ini untuk font colornya gitu. Ini buat warna sorotan, misal saya warna merah gitu kan. Nah, gitu. Ini untuk kayak stabilo gitulah. Oke, setelah itu ini matiin aja. Nah, setelah itu ini juga ada Ctrl K atau link gitu kan. Jadi link ini biasanya dibuat untuk Indo terbatas gitu kan. Nah, jadi nanti pas ini dibuka di Microsoft Word gitu, ini Indonesia, kalau misalnya wah saya nggak tahu Indonesia apa, dia langsung ngetik ini, dia langsung keluar di Wikipedia. Nah, jadi kayak memberikan informasi salin apa itu link ke tautannya gitu, jadi jelasin ini tuh apa gitu. Nah, ini jangan setelah itu ini apa lagi nih? Oh, ini untuk komentar aja sih. Ini untuk komentar, misalnya kan kita kan berkelompok gitu kan ya, dan semua kan nggak satu pikiran gitu kan. Misalnya saya mau ini kurang kurang besar fontnya, kurang kecil gitu. Nah, ini bisa. Nah, nanti dia ditaruh di sini gitu. Nanti jadi anak-anak lain atau uh, teammate atau teman tim kalian itu bisa lihat, oh iya ya ternyata ini kurang tadi gitu. Terus ini itu untuk sisipkan gambar. Nah, ini sisipkan gambarnya ini itu bisa lewat sini. Ini seperti apa ya? Seperti kalau di Word itu seperti apa sih namanya? Kayak nginput gambar gitu, apa namanya? Saya juga lupa. Jadi kalau misalnya di Google Docs gitu kan, misal kita punya gambar, punya, kok gambar? Ya udahlah ya, gambar gitu kan. Ini kita save as, kita taruh desktop gitu misalnya, kita balik ke ini. Nah, kalau di web browser saya itu bisa langsung gini. Tapi kalau misalnya web browsernya kalian itu yang misal kayak Chrome gitu, nanti keluarnya dia seperti ini gitu. Jadi misalnya tadi ini udah saya taruh desktop gitu kan, dia langsung di open aja. Nah, dia langsung keluar. Juga bisa digeser-geser, sama sih kayak Word persis. Habis itu ini untuk itu apa? Justify, center, sama rata kanan, rata kiri gitulah. Nah, di sini setiap itunya itu setiap apa ya namanya? Setiap toolnya itu sama ya, hampir sama kok sama Microsoft Word. Kalau bold itu Ctrl B, kalau underline Ctrl U, kalau italic Ctrl I, hampir sama semua sih. Yang bedakan itu apa ya? Nggak ada sih. Kalau bedanya, kalau Google Docs ini lebih enak aja kalau dibuat misalnya kerja kelompok atau gimana gitu, atau ya yang kerjanya bareng-bareng gitulah. Oke, setelah ya kurang lebih Google Docs seperti itu ya, kita langsung lanjut ke Google Sheet. Google Sheet ini seperti ini, seperti Excel. Bentar, klik tambah yang kanan ini, kanan bawah ini, klik tambah. Nah, setelah tambah ya udah, ya tinggal isi aja kayak Google kayak Microsoft Excel gitu kan. Dia bisa nambah, bisa apa tuh,
Ya tahu sendirilah kelebihan Microsoft Excel itu ya bisa eh, kayak misalnya saya ngerjakan statistika gitu. Statistika itu kan banyak hitung-hitungannya. Nah, Microsoft Excel dan Google Spreadsheet ini bisa membantu untuk menghitungkan gitu. Tapi juga ada kayak apa ya? Ada kayak perintahnya sendirilah gitu. Saya kurang paham kalau itunya. Karena saya kebanyakan pakai Google Docs pasti. Gitu kan. Oh iya, saya belum jelaskan juga Google Sheet. Ya, spreadsheet ini itu hampir sama sih tool-toolnya. Sama cuma paling yang beda cuman letak-letaknya aja, selain selain letak sih persis semua. Kan ini ada Redo, hampir sama kayak Word malah. Ini ada format uang yang untuk ngehitung itu. Nih, terus ini untuk font stylenya ini bold, ini apa itu? Font size, bold, italic. Ini untuk coret kayak misalnya kalau yang belum tahu ya. Misalnya ini dicoret gini, jadi tengahnya bisa dicoret gitu. Terus ini untuk warna, coba ya. Nah, ini untuk ngewarnain gitu. Terus ini untuk ini untuk manage batas-batasnya ini. Kolom kolom dan shellnya ini. Setelah itu ini untuk gabungkan, ini sama opsi untuk merubah kolom dan baris yang di sini. Ini justify center sama di sini nggak ada justify, rata kanan, rata kiri, sama rata tengah gitu kan. Terus ini untuk penempatan gitu, penempatan penempatan foto atau apa gitu mungkin. Gitu aja sih. Ini link sama ini sisipkan diagram. Sisipkan diagram ini tuh dari itu lain, dari apa? Kita harus nginput data dulu gitu di sebelah sini atau sebelah mana nggak apa-apa, nanti di select terus di input, disisipkan diagram, nanti dia keluar sendiri gitu. Nah, ini juga ada opsi-opsinya. Nah, gitu. Kurang lebih seperti itu. Dan Google Slide ini yang terakhir. Nah, ini juga sering saya pakai nih. Karena di kampus saya itu sering ada presentasi atau tugas presensi yang mengharuskan saya untuk eh, kayak ngupload konten YouTube dan ngerjain tugas gitu kan. Jadi saya biasanya juga di sini sih kalau buat itu, buat tugas dan buat presensi gitu di sini. Kita misalnya tema tema hari ini gitu. Ini untuk uh, ininya ya, opsi halaman gitu. Opsi halamannya ada di sini yang di pojok kiri ini. Nah, ini untuk ditambahkan. Terus kita misalnya salah mau ini gitu, ini hapus, tinggal pencet delete aja. Setelah itu ini undo redo, sama sih. Ini untuk text box, namanya text box. Ini text box ini untuk kita misalnya ngisi apa gitu di sini kan. Misalnya kan ini kan, aduh bentar. Kan kadang-kadang ini kan kadang-kadang kan kosong gini kan gitu. Nah, ini pas kosong ini kita buat sendiri gitu misalnya. Ini tema. Setelah itu kita buat lagi apa isi di sini gitu kan. Nggak bisa di tab ya. Ini untuk input gambar dari komputer tadi, kayak sama sih kayak Google Doc caranya. Terus ini untuk shaping. Jadi kayak misalnya kalau kita mau kasih hiasan-hiasan atau apa gitu, ini pakai ini gitu. Terus ini untuk kayak ya simbol-simbol lah ini. Terus ini untuk garis, konektor. Ya yang ada di Google, yang ada di Microsoft PowerPoint sih hampir sama sih. Karena kan PowerPoint atau uh,
untuk presentasi itu kan gambarnya harus menarik kan. Jadi di sini ada dikasih shape, kasih warna. Ini untuk transparasi. Ini untuk ketebalan dari ini sama ini gitu. Bisa pakai ini. Terus ini untuk garis putus-putus, opsi untuk ini juga bisa pakai. Nah ini misal contoh. Ini hapus dulu. Nah, kelihatan nggak kalian nih? Sorry. Nggak bisa di zoom ya? Itu bisa di zoom kok. Bentar. Aduh. Nggak bisa ternyata. Oh, di zoom dari ininya berarti. Di zoom pakai. Nah, pakai intinya. Ya ada gitulah. Mudah-mudahan kelihatan lah. Sini untuk transisi efek-efeknya gitu kan. Ini tema, jadi tema ini langsung kita kayak langsung dibuatin gitu sama kayak template lah. Ini tuh template gitu lah. Oke, gitu tata letak ini untuk ya hampir sama ini sih tadi. Nah, ini tuh sama nih. Buat galeri untuk opsi halaman gitu. Jadi kalau kita buka template ini, nanti dia halamannya apa gitu kan. Ya disesuaikan sendiri semenarik mungkin gitu kan, karena presentasi itu kan harus menarik kan. Setelah itu kalau Google Forms itu untuk kayak lebih ke bisnis sama event gitu sih. Biasanya kalau di kampus itu ada event, biasanya mereka studinya pakai ini, jadi kayak feedbacknya, ngedapetin feedback dari hasil event itu dari Google Form ini. Jadi pesertanya dikirimi link, nanti dia ngisi Google Form. Jadi saya di sini nggak jelasin form sih sebenarnya. Tapi ya sekiranya gitulah forms itu. Oke, gitu aja. Yang pasti kelebihannya Google Docs Sheet dan slide ini tuh bisa dikerjakan bebarengan gitu. Jadi dikerjakan bebarengan banyak orang. Saya kurang tahu ya kalau misalnya ada batasan orang yang mengedit, cuman yang pasti kan makin banyak yang bantu, makin banyak yang ngerjain bareng itu kan makin cepat gitu kan. Apalagi nggak kayak Microsoft Word itu satu laptop untuk satu Microsoft Word gitu, nggak bisa bareng-bareng gitu. Misalnya itu bisa ngerjakan secara berbarengan di beda device gitu. Dan yang pasti ini juga bisa diakses di mana aja sih. Misalnya saya ngerjain di laptop gitu kan, Google Docs gitu kan, terus belum selesai gitu misalnya, belum selesai gitu kan, setelah saya tapi saya harus pergi ada acara gitu misalnya di nikahan atau gimana. Nah ini bantu saya banget sih kalau tips ini sebenarnya. Jadi saya ngerjain di Microsoft Google Docs. Nah setelah itu saya login akun saya yang ini di device-nya HP apapun, smartphone gitu kan. Login, buka Google Docs, saya bisa ngedit di HP. Itu hebatnya. Tidak untuk Google Docs saja sih, Google Sheet dan Slide itu bisa. Tapi saya paling sering pakai Google Docs karena bisa mobility-nya itu jadi bagus gitu kalau misalnya saya ngerjain di HP. Tapi ya kekurangannya ya itu tadi. Ya misalnya keyboard, saya kebiasaan pakai keyboard gitu kan, mouse dan lain-lain lah. Ya plus minusnya ada. Kalau minusnya sih banyak kelebihan ya dari Google Docs Sheet dan Slide itu. Selain bisa dikerjain bareng, data jadi lebih aman karena masih disimpan di cloud kan. Kalau misalnya wifi putus gitu misalnya, nanti kalau misalnya kita udah nyambung wifi lagi, dia langsung nge-save otomatis sendiri sesuai dengan apa yang belum di inilah. Kalau nggak gitu biasanya yang punya room dia tiba-tiba nanti berhenti sendiri, nggak bisa ngetik gitu. Jadi kita tahu nggak hilang gitu apa yang udah dikerjain gitu. Jadi, karena di cloud kan, jadi lebih aman aja sih. Kalau kekurangannya paling lupa akun gitu kan, ya itu normal sih. Tapi kalau lupa
lupa password atau lupa akun gitu kayaknya jarang sih. Karena kan sekarang opsi untuk pemulihan akun kan udah banyak juga, gitu kan. Jadi ya sekian dari saya lah untuk penjelasannya atau cara make Google Docs secara dasar gitu kan. Saya juga biasanya juga pakai ini sih. Justru saya kalau Microsoft Word itu udah lumayan jarang sih sekarang, karena kan banyak tugas kelompok atau tugas apa gitu, jadi lebih cepat dikerjain di sini gitu. Gitu. Oke, terima kasih banyak udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.